Ya, saya dengan istri saya menikmati pensiun kami, ya. Tapi kami sudah investasi sejak umur sebelum 30 saya sudah investasi. Ya, hari ini saya bisa menikmati. Ya, itu Pak Ciputra tuh. Ya, sudah 80-an, kekayaannya bertambah. Wow. Dianya nggak ngantor, kekayaan bisa bertambah. Ya, karena punya usaha, punya investasi dan lain-lain. Namanya super senior, ya, produktif finansial. Yang kedua, super senior, mandiri finansial. Ya, nggak kaya banget, mungkin punya uang. Ya, ibu saya lah. Ibu saya punya uang, sampai terakhir itu dia ada uang. Ya, untuk sampai ke rumah sakitnya pun pakai uang dia. Tapi ada yang ketiga, sangat senior dan apa? Bergantung finansial. Ya, bergantung finansial. Kalau anak-anaknya punya uang dan sayang, oh oke. Kalau enggak, ini saya ajak teman-teman berpikir. Ya, nanti saya akan cerita tentang kemungkinan jalan keluarnya seperti itu. Masuk akal nggak ini teman-teman? Lihat teman-teman di sini tentu kalau ada anak-anak ya, sebagai ibu ini sulit, betul nggak? Coba siapa yang punya anak? Sulit, pasti sulit. Saya bisa merasa. Ya, istri saya nggak tahan jadi kalian, nggak bisa. Kalau kita ngasih berlebih, sesungguhnya kita kasih kurang. Kenapa? Kita ngasih lebih, anak akan kurang berjuang. Betul nggak? Ya, kita kasih lebih, anak akan kurang berusaha. Hati-hati. Tapi ini juga mesti ngomongnya baik-baik kan. Jelasin, mama bukannya tidak sayang, ibu bukannya tidak sayang, tapi ingin kamu jadi orang yang kuat. Ya, saya selesai S1 pakai biaya orang tua, teman-teman. Waktu saya S1, saya dikasih motor, modal motor. Ada orang tua saya kemana-mana pakai motor. Waktu saya masuk S2, ya, wah uangnya nggak cukup. Saya nggak berani ngomong ke orang tua saya. Omongannya sekolah nggak berani. Biayanya kemahalan. Jadi saya masuk lewat beasiswa. Beasiswanya separuh-separuh teman-teman. Jadi untuk lulus itu sekolah kerja terus dicicil. Jadi lama lulusnya 3 tahun. Teman-teman saya yang lain 1,5 tahun sudah selesai. Saya punya utang. Saya memulai karir saya dengan utang. Saya bersyukur, saya mengakhirinya dengan baik. Saya ingin memberikan semangat pada teman-teman. Ajarkan anak-anak kalian peluang untuk berjuang. Itu yang mau. Jangan ambil hak anak untuk berjuang. Ngomong baik-baik. Bunda bukannya tidak salah, tapi Bunda ingin kalian punya kekuatan berjuang. Dorong anak kalau dia kuliah sembari kerja. Saya dulu kuliah sembari kerja. Kita bisa mandiri kalau punya tabungan, kalau punya bisnis, punya investasi. Jangan sampai Anda sudah bertahun-tahun di Hong Kong, pulang, tabungan tidak punya, bisnis tidak punya, investasi tidak punya. Tenaga sudah nggak ada. Menyesal pun tiada guna. Bergantung pada siapa? Pada keluarga. Kalau ada keluarga nanti, kalau nggak ada, ya pada teman. Ya apa-apa. Ya, ada nggak teman-teman juga punya keluarga? Ya, atau pada pemerintah, ya kan malu juga ya dibantunya sama pemerintah, kelompok lansia yang dibantu. Ya, Molen. Itu salah satu Molen yang top di Bandung. Ya, yang bisa maju cerita, nanti saya kasih Molen nggak? Tapi satu ya, supaya bagi-bagi yang lain. Mawar akan berhenti bekerja di usia 60 tahun dan ingin bisa pensiun dari bunga deposito. Ya, dia berharap bisa memperoleh bunga 3 juta per bulan. Pengen hidup 3 bulan, nah di kampung cukup lah kali 3 juta ya, atau non ya. Cukup nggak 3 juta? Cukup lah ya, di kampung boleh lah ya. Boleh ya, ya. Sekarang kalau bunganya 2,5% setahun,
dia harus punya uang berapa supaya punya bunganya 3%. Bunganya dianggap 2,5%. Jadi harus berapa tabungannya? Kalau uang kita 300 juta, ya, bunganya 2,5% per tahun. Per tahun loh, 2,5% bukan per bulan. Bunga deposito itu per tahun. Per tahun. Iya. Bulannya pengen dapat 3 juta. Ya. 1.500.000 itu berapa? Kira-kira dekat segitu. Ya. Per bulan 3 juta. Maka dalam 1 tahun berapa? 36 juta. 36 juta itu bunganya 2,5%. Ya. 2,5% itu 36 juta. Jadi 100%-nya berapa? 1,44 M. Tanya pada kalian, bisa nggak punya banyak tabungan 1,44 M? Bisa. Kalau dia bisa, Pak. Ya, ayo dibalik. Kalau nggak dikirim ke Indo bisa, Pak. Bisa, Pak. Banyak yang dikirimnya. Iya, ayo kita sekarang hitung-hitungan. Ya, kita sekarang hitung-hitungan ya. Coba, Anda mau nabung berapa? Sekarang di Hong Kong dapatnya berapa sih? 8 jutaan, Pak. 8 juta. Ya, buat biaya hidup di Hong Kong berapa? 1 jutaan. 2 juta. 1.000 dolar, 2 juta, 2 juta, 2 juta, kan 6 juta kan, 6 juta, ya 6 kali 12 berapa? 72 juta, ya, dapat bonus nggak setahun? Tidak, ya, ya. Kalau kita simpan, ya, punya 72 juta setahun, 72 juta dalam setahun, ya. 10 tahun berapa? 720 juta. Ya, 720 juta, ya. Nah, jadi artinya Anda kerja 20 tahun. Ya. Itu kalau bisa 6 juta. Tapi kan orang rumah kita butuh, ayo. Ya 6 juta lebihnya dari kita kan. Ya. Nah terus yang Indonesia berapa juta, ayo. Iya. Halo, orang tua anak semua butuh saudara kan ya? Iya. Kita gajian loh setiap bulan, masa kita mau diem aja? Nggak mungkin kan? Tuh. Jadi tinggal kalkulasi semuanya ya. Baik, apa-apa. Kita kan ini membuat kita berkalkulasi. Iya berpikir. betul. Mikir kan? Iya. Teman-teman. Jadi bersihnya cuma berapa gitu loh? Pertanyaannya sekarang. Harus maksa. Halo. Teman-teman, PMC ini yuk kita desain sama-sama ya untuk kita bersama-sama membuka masa depan baru. Jika perlu kita bikin kurikulum yang berbeda. Betul. Ayo kita duduk sama-sama. Ya kalau teman-teman bersama-sama kan kita bisa saling memikirkan, membantu satu sama lain. Betul. Ya. Baik, sekarang dari hitung-hitungan sudah jelas ya, teman-teman ya. Saya ingin sampaikan pada kalian yang kerja di Indonesia juga sudah pensiun banyak yang bingung. Tiba-tiba uangnya nggak cukup. Betul. Nggak cukup. Ya. Apa bahaya pulang kampung sudah senior dan bawa uang? Hanya bawa uang saja, bahayanya. Ayo. Kalau kita pulang ke Indonesia hanya bawa uang, itu banyak hal yang sangat membahayakan kita. Bisa jadi kita dideteksi oleh saudaranya ketika ada uang, ketika nggak ada kita dibuang, itu salah satunya. Kalau kita mau menjalin usaha pun orang akan melihat backgroundnya udah tua, belum ada apa-apa, mana bisa mudah untuk dipercaya kayak gitu. Tapi kalau masih mulai sekarang disiapkan, kita memiliki prinsip sehingga mungkin walaupun modal kita nggak banyak, tetapi kita punya banyak relasi, bisa jadi dipercaya, dikasih jembatan seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nyoba satu lagi? Saya. Ya udah ada. Dua-dua maju, dua-dua. Mas Tony, ya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anton dan Bu Anton. Bahayanya itu apa? Karena di saat kita berada di Indonesia, kayak pengeluaran itu tidak seperti apa yang kita perkirakan sebelumnya. Kadang bisa melebihi dari
uang yang kita punya. Dan pada akhirnya usaha kita pun mengalami kekurangan dan mungkin tersendat seperti itu. Jadi seandainya kita mau berpikir untuk pulang itu harus ada uang dan harus ada pembekalan yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Teman-teman mesti punya peta jalan untuk ke masa depan. Teman-teman ke Hong Kong, kan teman-teman sudah tahu mau pergi kemana, kerja di mana, betul kan? Bayangkan kalau tiba di Hong Kong nggak tahu pergi kemana-mana. Namun banyak orang setelah kerja di luar negeri dia nggak tahu mau kemana dan apa yang dilakukan. Kita perlu peta jalan. Ya, saya akan berikan beberapa alternatif. Sederhana aja Pak berpikir, ya. Kita aja ke negara yang asing perlu peta jalan. Kita masuk ke masa depan yang kita tidak tahu, ya perlu peta jalan. Ya. Memiliki peta jalan menuju masa lansia adalah sangat penting. Ya. Nggak dolar. Kemarin kita pergi ke flower apa? Flower show. Ya. Gratis ya kita ya. Waktu kita pergi untuk berarti. Gratis kita. Karena banyak hidup. Ya, oke. Ada keistimewaan. Ya, ada keistimewaan. Teman-teman. Tapi saya iri pada kalian yang muda. Ya, saya nggak bisa loh jadi kalian lagi. Pertama, teman-teman, sadari bahwa faktor umur adalah kenyataan yang tak dapat ditolak. Sadari. Kita nggak selalu sehat seperti sekarang. Ingat, itu sadar. Ya. Nah, teman-teman, ya, peringatannya begini. Kesempatan dapat mengecil dengan bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia, makin sedikit peluang jadi karyawan. Setuju nggak? Betul. Ya. Dengan bertambahnya usia, tenaga makin terbatas untuk bekerja keras sebagai pengusaha. Mau buka bisnis harus kerja keras. Terbatas loh. Ya. Ya kalau masih muda-muda, waduh, tidur hanya 3 jam. Wah, saya udah nggak bisa teman-teman kalau disuruh tidur 3 jam. Besoknya langsung pilek. Ya. Kalian yang muda-muda kuat, nggak tidur nggak bisa. Nanti bertambah usia kalian nggak bisa. Punya keterbatasan untuk itu. Yuk kita ucapkan sama-sama. Suka banyak yang lupa nih, ya. 1, 2, 3. Atur kehidupan sesuai dengan perjalanan umur. Teman-teman, ya. Ini bahan saya untuk orang-orang yang di Indonesia. Ya, nanti saya punya yang buat yang di Hong Kong. Saya terangin dulu ya di Indonesia, yang orang jadi karyawan. Ya. Ini masa sekolah. Saya sebutnya masa prakarir. Teman-teman lihat prakarir. Oke. Lalu ini namanya karir 1. Ya. Ini 60 nih selesai. Ya, kalau di Indonesia ada 56 udah selesai. Ya, 56 kalau sudah selesai itu usia pensiun. Nah, tapi mungkin kita masih punya umur loh, bisa sampai 75, bisa sampai 80, betul kan? Betul. Iya. Ngapain karir 2-nya? Saya sebut karir 2. Ini mesti dipikirin. Banyak orang tidak memikirkan setelah pensiun apa. Itu yang bikin bingung. Bingung finansial dan bingung kegiatan. Kata kuncinya begini, teman-teman ya. Orang ya bisa masuk karir 1 karena selama prakarirnya sekolah. Kalau di selama prakarirnya tidak sekolah, nggak bisa masuk karir 1. Betul nggak? Betul. Nggak bisa kerja di kantor Ciputra Group kalau nggak melakukan sesuatu, nggak sekolah sebelumnya. Gara-gara dia sekolah, dia punya CV, ya tahu CV no? Ya, riwayat hidup itu. Gara-gara punya CV, dia masuk karir 1. Cuman banyak orang lupa bahwa karirnya itu tidak sekedar karir 1. Dia punya karir 2. Dan dia lupa selama karir 1 untuk belajar supaya mulus masuk karir 2. Teman-teman, saya lulus S1 itu tahun 84. Nah, belum pada lahir. Aku lahir setahun. 84. Ya, teman-teman, untuk karir berikutnya. Kalian perlu persiapkan diri dengan jelas. Apa tiket masuk untuk karir berikutnya di Indonesia? Nanti pada saat kalian umur 60, mungkin sudah nggak sanggup lagi kerja penuh waktu.
Gimana caranya supaya masih bisa kerja paruh waktu atau kerja fleksibel tapi bisa punya uang. Untuk teman-teman yang di Hong Kong, saya usul kalian bagi karir satunya, karir 1A, 1B. Sebagian di luar negeri, ada sebagian juga di dalam negeri. Ya. Kan nggak mau juga kan sampai umur 60 kan, betul kan? Ya, kalian juga yang punya opsi sesuatu di dalam negeri. Jalan keluar ada kemungkinan 5 buat kalian. 1, kerja di luar negeri sampai umur 60 misalnya, konsisten menabung dan kemudian hidup dari tabungan. Tapi jangan lupa, Anda mesti dapetin kira-kira 1 M. Nah, coba pikir dulu. Berat. Ya, nah, apa ya? Yuk. Ya. Sulit ya. Ayo kita saling berpikir ya. Kalian boleh tanya nanti ke saya kira-kira apa. Ya. Tapi kalau dalam 1 M kan cukup masuk akal, betul kan? Saya pernah waktu itu Mbak, waktu kita pertama kali ke sini, waktu di acara di Konjen 10 tahun lalu, ada satu orang itu di 1 M kan? Ada. Ya, nggak tahu berapa puluh tahun tuh dia kerja di sini. 1 M dia. C, bekerja di luar negeri dulu dan kemudian dilanjutkan di dalam negeri dengan buka usaha. Oke. D, bekerja di luar negeri dulu, lalu lanjut di dalam negeri sebagai karyawan. Wah, malas ya. Saya ketemu dengan teman. Tahunya teman ini punya usaha di Jawa Timur. Ya, usaha di Jawa Timur apa? Dia usaha outsourcing. Dan dia ini sekarang punya lagi satu jenis usaha, menempatkan cariin orang untuk pekerjaan-pekerjaan administrasi di perusahaan-perusahaan. Dan menarik, kemarin ini ada perusahaan di Singapura cari karyawan di Indonesia untuk kerja apa? Kerja di Indonesia. Keren. Kerjanya ke perusahaan Singapura, tapi kerjanya di Indonesia karena semuanya bisa pakai online. Nah, kalau kalian kerja ke Indonesia, kalau dia punya pengalaman yang merawat orang tua, ya lalu ada keluarga Indonesia minta kalian merawat orang tua lagi, minta gaji berapa? Kan pasti nggak bisa pas 8 juta lagi kan? Dia kan berkurang juga kan biayanya kan, biaya hidup tidak berkurang kan, betul? Kalian minta berapa? 5, Pak. Banyak opsi kan? Iya. Banyak opsi, pilihan orang beda-beda. Boleh jadi bos ya. Ya di Indonesia ada yang mau bayar 5 juta? Ada kan? Ya. Baik, oke. Teman-teman perlu pikir baik-baik ya. Jadi karyawan dengan sama buka usaha sendiri itu semuanya ada plus minusnya. Harus pikir plus minusnya. Oke, saya ngalamin dua-duanya. Ya, saya ngalamin jadi karyawan, ya saya juga ngalamin punya usaha. Ya. Dua-duanya ada plus minus. Siapa yang mau ke depan cerita plusnya apa, minusnya apa? Jadi karyawan, plusnya apa, minusnya apa? Jadi pengusaha. Ada yang mau maju? Boleh. Saya Dedi. Saya akan mencoba menguraikan apa bedanya menjadi karyawan dan seorang pengusaha. Untuk seorang karyawan, kita mendapatkan gaji yang tetap selama sebulan. Jadi kita tidak memikirkan akan naik atau turun sesuai dengan job kita atau perusahaan di mana kita dibayar. Jadi untuk memilih keuangan kita, pengeluaran kita supaya kita sudah tahu karena berapa ring yang kita dapat dari gaji kita. Kalau untuk seorang pemilik usaha, itu akan kita memikirkan risiko, ada kerugian, ada kemajuan. Memang untuk peluang lebih maju lebih besar karena dengan berusaha kan tidak dibatasi dengan gaji. Jadi berapapun tergantung usaha kita mau lebih banyak kita bekerja kita mendapatkan lebih banyak. Kalau memang usaha kita bagus ya kita jadi lebih. Jadi saya Ida, saya dari Jawa Barat. Ya, begini kalau kita bekerja sebagai karyawan. Kita bisa bilang kerja kita monoton setiap hari begitu saja dan pendapatan kita juga tetap. Tetapi kita tidak khawatir kalau dengan keadaan bangkrut karena tidak terjamin. Tapi kalau kita menjadi wirausaha, punya usaha sendiri, kita tidak tahu berapa gaji kita per bulan. Tetapi kita di situ menjadi bos. Tidak ada orang yang menurut kita
karena itu punya usaha sendiri. Dan di sini saya bergabung ke BMC karena saya ada banyak manfaatnya, dan di dalam BMC itu ada banyak menteri yang kita nanti pulang ke Indonesia jadi bos. Terima kasih Bapak. Mesti siap. Setiap keputusan itu mesti siap. Ada plus minusnya. Ada risiko yang harus diperhitungkan dan kalian harus mempersiapkan. Kenapa belajar? Tujuan belajar adalah supaya risikonya turun, kemungkinannya naik, kemungkinan berhasil. Tidak ada jaminan berhasil, tapi paling nggak risikonya turun. Ya, kemungkinan berhasilnya lebih baik. Ya, teman-teman jadi karyawan, ya, penghasilan terbatas. Ya, jadi pengusaha penghasilan tidak terbatas besar dan tidak terbatas. Jangan ingat besarnya aja. Iya, bisa nggak? Ya, dia jadi bos, tapi penghasilannya hanya setengah karyawan. Bisa. Malah kalau bangkrut lebih dari karyawan. Iya, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Namanya bos, tapi nol. Bisa aja. Nah, atau malah utang. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik. Yang harus dijaga dan sama untuk semua pilihan adalah bisa mencapai masa sangat tua yang mandiri finansial. Mau jalan karyawan, mau jalan pengusaha, ujungnya apa? Kita ingin sangat senior dan mandiri finansial. Ya, jalannya bisa beda-beda. Nah, ini teman-teman. Tadi Mbak Soflo udah bilang, paksa diri untuk menabung. Teman-teman harus bisa memaksa diri. Ya, namanya memaksa diri itu apa? Maksa. Ya. Adakah teman-teman yang belum memiliki buku rekening pribadi? Masih ada yang belum memiliki. Harus punya. Siapa yang belum? Yang belum punya pribadi rekening. Pribadi ada yang pribadi lah ya. Harus. Karena jadi kalau di BMC ada 1, 2, 3, ada 5 orang. Saat bergabung saya tanya tidak memiliki buku rekening diri sendiri pribadi, adanya untuk keluarga. Ini buat satu, berani hidup hemat. Ya teman-teman, ya kami sih ya bersyukur pada Tuhan ya bisalah hidup lebih enak ya, tapi kami tetap hidup bisa hemat. Ya makanya istri saya banyak buat persediaan tuh kalau keluar negeri. Saya tidak malu mengatakan pada teman-teman ya, kami jalan-jalan ya keluar negeri, kami ke Eropa kemana, mau begini ya. Ya apa yang bisa kita hemat, saya ingin hidup hemat. Supaya itu jadi kebiasaan, karena kita juga mengajarkan kepada anak-anak kami ya, bagaimana caranya mengatur uang. Ya teman-teman, berani hidup hemat. Yang kedua, kesulitan yang ditimbulkan oleh ketatnya mengatur keuangan di masa muda jauh lebih kecil dibandingkan kesulitan keuangan yang harus dihadapi di masa tua. Betul nggak? Ya, waktu kami di Inggris, teman-teman ya, saya sekolah lagi di Inggris, istri saya ikut, ya kami dapat beasiswa. Nah, biaya hidup hanya sendirian, jadi istri saya harus gunakan tabungan. Kita harus hidup hemat. Nah, salah satu cara kami hidup hemat adalah kita baju dingin kita belinya di toko baju bekas di Oxfam, ya Oxfam. Nggak tahu di sini Oxfam ada nggak ya? Oxfam banyak di sini ya. Ya, kami dari Oxfam. Ya, setelah kita selesai dari Inggris, ya kita serahkan lagi ke Oxfam. Mana-mana jalan kaki. Tapi untuk hal yang penting, untuk pendidikan, kami keluar uang. Ya, untuk beli buku dan lain-lain. Ya, saya salah satu direktur di Ciputra, mobil saya yang paling murah di antara teman-teman yang lain. Betul. Ya, tapi kami invest di pendidikan. Ya, saya sekolah, ambil S3, ambil S2, ya, istri saya juga sekolah lagi. Kami menginvestasikan uang sesuatu yang kita bisa nikmati masa depan. Dan sekarang kami menikmatinya. Ya, teman-teman, ya, kami bersyukur. Ya, kami sudah datang dari minggu lalu, teman-teman. Jalan-jalan, ya, sembari belajar ya. Tapi waktu muda hidup hemat. Ya, istri saya dulu kemana waktu dia kuliah pakai bis kota kemana-mana. Makanya sekarang biasa kita pakai bis.
Karena waktu muda kita juga pakai biasa kendaraan umum. Ya, kita tetap menikmati. Ya. Saya pernah mendengar begini, ya, bahwa teman-teman begitu ke Hong Kong jadi kasir seluruh keluarga. Betul nggak? Ya, sekolah apa segala bikin rumah orang jadi ATM. Curhat ya? Itu. Ya. Mesti latihan bisa berkata tidak tuh. Bahwa sampaikan aja bahwa kalian juga pengen punya masa depan. Sampaikan bahwa kalian juga akan jadi tua. Ngobrol aja. Ya, ngobrol baik-baik ya, nggak perlu diajak bertengkar. Ya, nggak tahu ya, saya hanya merasa ada yang tidak adil dengan kalian. Ketika seluruh keluarga kalian menjadikan kalian ATM ini. Tolong sampaikan bahwa kalian pun ingin punya masa depan. Nah, bagaimana jalan keluar untuk meyakinkan keluarga bahwa Anda tidak bisa jadi kasir untuk semua orang terus-menerus? Ada yang hendak berbagi pengalaman? Masih ada momen. Dari pengalaman pengalaman saya tentang keluarga, bagaimana kita bicara baik-baik dengan mereka supaya tidak minta uang terus. Jadi diberi pengertian kepada mereka. Jangan share hanya kebahagiaan, juga share bagaimana kita di sini juga bekerja seperti apa, pendapatan kita juga butuh di sini butuh kita beli makanan sendiri, kadang hari libur kita juga butuh uang. Jadi kita juga harus mengasih tahu mereka bagaimana mengatur keuangan juga, bagaimana uang itu berjalan. Kamu saya kirimin untuk apa juga harus jalan, dan kita di sini uangnya per bulan bagaimana pun kita harus jelasin keuangan kita. Dan kita ajarin keluarga kita seperti itu supaya juga mengerti, bukan hanya kita cari duit dulu terlihat enak doang, tapi di sini juga kerja keras, nggak tahu bagaimana mereka sikap menghadapinya. Ada yang mereka nggak tahu kan, mereka juga harus tahu. Kita kasih sharing dengan mereka kehidupan kita di sini juga. Jalan keluar ya untuk kita tidak jadi kasir kerja Pak Anton. Oke, kalau dari saya pribadi, memang saya anak pertama Pak Anton. Jadi saya juga menyekolahkan adik, juga membantu adik-adik untuk usaha dan sebagainya. Dan saya memang saya kasih target Pak Anton, jadi kasih ketentuan apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya berikan untuk mereka. Jadi kalau mereka untuk usaha harus usaha yang benar gitu kan. Kalau untuk studi ya studi yang benar. Kalau udah selesai belajarnya cukup. Kalau udah bisa bekerja lakukan dan teruskan seperti itu Pak Anton. Jadi jadi saya hanya juga menyisihkan untuk penghasilan saya, bukan hanya untuk untuk keluarga dan adik-adik. Jadi saya menyisihkan untuk diri saya sendiri, untuk saya bisa mempunyai usaha, untuk mempunyai kehidupan sendiri begitu Pak Anton. Terima kasih, itu aja dari saya. Ke mereka, cerita supaya mereka tahu. Ya tadi Mbak yang berikutnya apa? Kasih target. Sampai kapan? Bagus itu ya. Jadi tadi jalan keluar pertama ceritakan ya bahwa uangnya nggak gampang diambil, nggak gampang didapat, dipakai apa, yang kedua usahanya, yang kedua kasih target sampai kapan nih, betul tuh kasih targetnya. Kalau saya Pak ya, saya juga anak pertama, saya sudah punya suami. Anak saya sudah besar, kelas 1 SMP. Kalau di Indonesia itu kan suami juga kerjanya itu serabutan Pak. Kalau ada kerja, kalau enggak minta uangin saya. Ya sama masalah di sekolah juga saya Pak. Makanya kadang pikir mau pulang tapi nggak punya biaya untuk di rumah. Mau tetap di sini bisa Pak. Curhat ya Kak? Saya kan seorang istri, seperti tulang rusuk apa ya? Kak Alexa, mau turun sini Kak? Tapi sekarang saya jadi tulang punggung Mbak. Semangat. Sama Turi. Pengennya sih dapat 1 M yang 1 tahun itu Pak. Saya
ingin bertanya Pak. Kayak apa? Ingin atau oh ya Pak. Itu aja Pak. Ada solusinya. Cara yakinkan keluarga gimana? Cara kasih tahu untuk supaya bisa jadi kasir terus. Kalau saya telepon saya bilang gini Pak, uang gaji saya ini buat bayar utang di sini gitu Pak. Jadi saya kirimnya cuma segini mau ya, saya bilang gitu sama orang rumah. Sebenarnya punya utang bener nggak? Nggak punya. Cuma simpen di tabungan saya Pak. Kalau kita nggak punya uang kan tetangga juga ngapain? Kerja di luar negeri lama tapi nggak punya apa-apa gitu Pak. Ya, benar. Enak ya kak? Makasih Pak. Semangat, semangat. Harus diedukasi keluarganya. Ya kalau enggak, yang di sana berpikir bahwa Anda kerja gampang, uang banyak. Mereka itu ganti kita Pak. Iya. Ada di sosmed Pak. Iya. Di sosmed kelihatan Pak. Iya. Iya. Betul.